الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan tentu menjauhi segala larangan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya Al-Quran berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah atas negeri ini, yaitu Makkah. Wa anta hillun bihadzal balad, dan di mana engkau Muhammad tinggal di dalam. Wa balidu wa mawalad, dan demi seorang anak dan anak-anak. Lalu khalaqnal insana fi kabad, kami telah ciptakan manusia dengan penuh susah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, apakah ia menyangka tidak ada seorang pun yang akan menguasai? Yaqulu ahlaktu malan lubada, sehingga ia mengatakan segalanya akan aku habiskan, segalanya akan aku ambil, segalanya akan aku hancurkan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat. Mungkin tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang bersifat nasionalisme yang kuat lebih kuat dari ayat ini. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah sekian tahun merasakan kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang kita rasakan seolah-olah tidak begitu merdeka. Dan kemerdekaan itu ma'asyiral hadirin kita capai dengan berdarah-darah. Kehilangan harta, kehilangan nyawa, bahkan kehilangan segala. Kemerdekaan yang kita raih tidak akan berhasil dan tidak akan pernah diakui oleh dunia kecuali dengan satu pengakuan negara lain. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina dan Mesir. Masyaallah, Palestina merupakan satu negara yang begitu kuat keislaman. Mesir juga demikian. Kenapa Palestina waktu itu mau-maunya mengakui kemerdekaan Indonesia? Dan di situ ada ukhuwah Islamiyah yang dibangun dan diciptakan oleh mereka-mereka yang pernah berjuang ke Indonesia. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kekuatan Islam itu dibuktikan oleh nenek kakek kita yang pernah dulu berjuang melawan penjajah, melawan Belanda, melawan Cina, melawan Jepang dan lain sebagainya dengan senjata yang apa adanya. Dibagi dengan satu kekuatan doa, satu kekuatan lain. Wa ma'aramaita idh ramaita, dan tidak
ketika engkau melempar, wabah mereka bukanlah engkau yang melempar, walakin Allah aroma, tapi Allah yang melemparkan itu. Batu kerikil yang kita lemparkan, bambu runcing yang kita tembakkan waktu itu, ma'asyiral hadirin, mengenai sasaran sebenarnya tidak pernah bisa berada. Tapi karena di situ ada bantuan Allah, ada bantuan lain, ada bantuan para malaikat yang diturunkan oleh Allah, sehingga sasaran pun dimeledak. Masyarakat demikian juga di Palestina, mereka kekurangan senjata, mereka kekurangan fasilitas. Mereka menghadapi Zionis Israel yang dibantu oleh Inggris, yang dibantu oleh Amerika dan negara-negara Eropa. Tapi terjadi masalah. Di situ ada pasukan Allah yang terlihat berwarna putih, yang ketika mereka dihadapkan dengan senjata hebat, seolah mereka itu tidak mampu, seolah senjata itu tidak mampu menembus badan mereka. Siapa itu masyarakat? Mereka adalah tentara Allah yang dikirimkan untuk membebaskan Palestina dari jangkauan Yahudi dan Zionis. Masyarakat hadirin yang masalah Jumat rahimahullah, kenapa Indonesia begitu gencar membantu Palestina, baik secara moral maupun material? Karena di situ masyarakat hadirin ada satu peristiwa yang begitu hebat dan dahsyat. Ketika Rasulullah SAW dihina oleh kaum kafir dan musyrikin, lihatlah Muhammad. Tidak ada bedanya Muhammad yang membawa agama baru yaitu Islam, menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka Rasulullah SAW meminta kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Baitul Maqdis menjadi kiblat bagi para muslim saat menjalankan ibadah sholat. Maka Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16 sampai 17 bulan lalu. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat Ka'bah, setelah melihat Makkah sudah bebas dari berhala, sudah bebas dari kesyirikan dan kemusyrikan, Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW untuk memberikan kiblat yang selama ini dijadikan oleh kaum musyrik tempat berhala dan tempat sesembah. Maka masyarakat hadirin, kita memang harus membantu Palestina. Karena apa? Karena Palestina adalah kiblat kedua dan orang Muslim. Palestina juga merupakan Baitul Qina, Ardul Qina, wa Ardul Anbiya. Palestina merupakan bumi tanah. Palestina juga merupakan Ardul Mahsyar wal Mansyar. Palestina besok pada akhir zaman masyarakat hadirin adalah tempat di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar dan tempat kembali. Di Palestina juga disebut Baitul Quds. Di situ ada tanah suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, keberadaan mereka kaum Zionis, masyarakat hadirin, kaum Yahudi dulu pertama kali masuk ke Palestina, mereka tidak menyewa tanah. Mereka datang baik-baik, mereka datang bertamu. Karena dorongan Inggris, mereka masuk ke dalam negeri Palestina dengan mudahnya, dipersenjatai oleh mereka. Ketika jumlah mereka memadai, mereka mengadakan pemberontakan.
Mereka yang mereka bunuh adalah orang-orang tua yang tidak mampu. Mereka yang mereka bunuh adalah kaum duafa, anak-anak kecil dan para wanita. Mereka gunakan orang-orang hamil sebagai taruhan. Jika laki-laki taruhan yang benar, jika perempuan taruhan yang benar. Orang-orang yang sedang hamil mereka belah dengan pisau saja tanpa belas kasihan. Ketika sudah keluar bagian itu, ma'asyiral hadirin, ia potong dengan tertawa terbahak-bahak. Ma'asyiral hadirin, yang masuk Jumat itu pemaksaan akidah terhadap wanita-wanita yang ada di sana. Ketika mereka tidak mau melepaskan jilbabnya, ma'asyiral hadirin, mereka dipaksa buka baju, lalu dibunuh dengan ditembak. Apakah ini sesuai dengan adat syariat? Ma'asyiral hadirin yang masuk Jumat. Maka ketika mereka memasuki Palestina, mereka seolah-olah bertabur, tapi mereka sudah menguasai. Mereka mengatakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ahlaktu mala lubada, segala sesuatu yang ada di Palestina mereka kuasai. Tambah bisnis mereka kuasai, seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa lebih kuasa daripada atas dasar investasi. Sebenarnya mereka dijajah. Ketika ekonomi, ma'asyiral hadirin, sudah mereka kuasai, umat Islam yang ada di sana, maka jangan terjadi kejadian yang di luar negara kita terjadi di negara kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimahullah, bagaimana kita bisa bergerak? Karena di situ Allah juga memfirmankan walisanan wasyafatain. Kita yang mempunyai mulut bergerak menyuarakan dengan mulut kita. Ketika kita mempunyai segala sesuatu bergerak dengan yang kita punya. Mungkin ma'asyiral hadirin 1.000 rupiah di hadapan Anda, mungkin ma'asyiral hadirin 10.000 di hadapan atau di kanan Anda. Tidak begitu ada gunanya. Tapi ketika 1.000 rupiah itu kita kumpulkan, ma'asyiral hadirin, untuk kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama Palestina. 1.000 rupiah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka 1.000 rupiah itu ketika kita di mahsyar, ma'asyiral hadirin, Allah akan memberikan satu satu naungan yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la ghilla illa billah. Ketika kita tidak ada satu naungan pun, Allah akan memberikan naungan itu. 1.000 rupiah, ma'asyiral hadirin, ketika kita sedekahkan dengan rasa ikhlas, Allah akan membalas dengan berlipat. Ma'asyiral hadirin yang masalah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan di akhir khutbah ini Allah mendengarkan segala doa-doa kita, memberikan segala kekuatan yang untuk saudara-saudara kita di luar sana, terutama di negara Palestina. Mudah-mudahan Allah segera merdekakan dan bebaskan mereka dari tangan Yahudi dan Zionis. Mudah-mudahan di akhir hayat kita, ma'asyiral hadirin, Allah berikan kita gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa alim wa nafa'ana bikum min al-ayati wa dhikril hakim. Wallahu fil arham wa khairul rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين كما يجب علينا بحمده ورحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعلموا ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخلق الكفره والمبتدئه والمشركين اعداءك اعداء الدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استقبل فلسطين، اللهم استقبل فلسطين، اللهم استقبل فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اعداءك اعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.